Halo sejawat, kembali lagi ke channel 1 Siklus Sirkadian, dan sekarang kita akan belajar mengenai elektrolit di setting klinis, yaitu natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Lecture ini lebih membahas tentang fisiologi dan mengapa ya, bukan lebih ke treatmentnya, itu bukan seperti itu, tapi lebih ke mengapa dan bagaimana sih gambaran dari gangguan pada natrium, kalium, klorida, maupun kalsium ini. Elektrolit-elektrolit yang sering kita temukan, terutama di setting IGD. Oke, sebelumnya kita biasa kenalan dulu dengan dasar-dasarnya. Ini ada gambar sel yang warna kuning dan gambar pembuluh darah yang warna merah. Jadi tubuh kita itu terdiri dari dua tempat untuk menaruh cairan gitu. Ada yang cairannya di dalam sel atau intracellular fluid, dan ada yang cairannya terletaknya di luar sel atau extracellular fluid. Di mana yang extracellular ini dibagi lagi jadi dua. Ada yang terletak di antara sel atau namanya interstisial, dan ada yang terletak di dalam pembuluh darah intravaskular. Apa signifikansi klinis dari perbedaan ICF dan ECF ini adalah ketika kita mengambil darah. Kalau misalnya kita ngambil darah, itu kan kita ambil dari pembuluh darah kan? Pembuluh darah. Nah, kalau misalnya kita cek elektrolit dari pembuluh darah, berarti elektrolit yang kita cek itu menggambarkan jumlah elektrolit yang ada di jaringan intravaskular dan interstisial gitu. Tapi tidak menggambarkan yang ada di dalam sel. Kenapa gitu? Karena dari pembuluh darah dari intravaskular ke interstisial itu elektrolit itu bisa pindah-pindah karena pembuluh darah itu bentuknya poros, dia tuh bolong-bolong. Jadi si elektrolit itu bisa keluar masuk dengan leluasa. Sedangkan kenapa dia tidak menggambarkan ICF? Karena di dalam sel itu dia punya dinding. Dindingnya itu terdiri dari dua lapisan lemak yang namanya phospholipid bilayer. Nah, si lapisan lemak ini menyebabkan elektrolit itu nggak bisa dengan leluasa masuk keluar gitu. Makanya dia membutuhkan sebuah pompa. Pompanya apa? Ada banyak sebenarnya pompanya. Atau menggunakan channel-channel khusus ya. Tapi dia mainly dia butuh pompa gitu. Pompa yang sering kita dengar adalah pompa natrium, kalium, ATP dependent. Itu akan aku jelasin di slide selanjutnya. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita ngambil darah, itu pasti menggambarkan darah yang elektrolit yang ada di jaringan interstisial dan intravaskular, tapi tidak menggambarkan elektrolit yang ada di dalam sel. Gitu. Terus sekarang elektrolit apa yang banyak di dalam sel dan apa yang ada di luar sel? Yang banyak di dalam sel itu adalah kalium, sedangkan yang banyak di luar sel itu adalah natrium, klorida, dan kalsium. Oke. Karena aku jelasin kenapa kok kalium tuh banyak di dalam sel, sedangkan natrium, klorida, dan kalsium itu ada banyaknya di luar sel. Nih, kalau misalnya kita ingat lecture biokimia kita zaman dulu, itu ini adalah gambar sel, dan kita ada namanya pompa. Pompa yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, udah aku sebutin sebelumnya, pompa natrium, kalium, ATP dependent. Pompa ini fungsinya adalah untuk menjaga gradien elektrolit di dalam sel, ya. Fungsi pompa ini adalah dia akan memompa ke dalam sel 2 kalium dan memompa keluar sel 3 natrium. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya kalium itu bakal ada banyak di dalam sel. Kenapa? Karena ada pompa ini. Tiap waktu tuh si pompa ini kerja untuk mempertahankan biar si kalium itu banyak di dalam sel. Sedangkan si natrium itu banyak di luar sel gitu, dipompa keluar terus gitu kan. Kita udah tahu kalium tuh banyak di dalam sel, natrium tuh banyak di luar sel. Sekarang adalah klorida. Klorida kenapa banyaknya di luar sel? Karena klorida itu selalu nempel sama natrium. Dia selalu deketan sama natrium. Kalau kita tahu cairan fisiologi tubuh kita itu kan natrium klorida, NaCl. Makanya dia selalu mau deketan sama klorida. Gitu. Yang terakhir adalah kalsium. Kalsium kenapa banyaknya ada di luar sel? Karena kalsium itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk kontraksi otot kita. Ya, jadi dia hanya akan masuk ketika dia dibutuhkan untuk kontraksi otot gitu. Jadi makanya kalsium itu ada banyaknya di luar sel. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa tadi kalium ada di dalam sel, NaCl dan Ca itu banyaknya di luar sel itu. Sekarang balik lagi ke dasar ya. Kita akan belajar mengenai action potential atau potensial aksi. Ini terjadi di dalam sel. Jadi untuk sebuah sel, untuk dia bisa melakukan banyak hal, untuk bisa menghantarkan impuls, itu dia butuh untuk mengalami depolarisasi jaringan. Depolarisasi jaringan itu hanya akan terjadi jika action potensial atau potensial aksinya mencapai
mencapai batas ambang atas atau threshold-nya. Ulang lagi, jadi ini ada namanya resting membrane. Resting membrane itu jadinya kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak pengen melakukan sesuatu, aku ambil contoh di otot ya, kita nggak pengen ngapa-ngapain, kita nggak pengen lakukan sesuatu, kita cuma istirahat aja, berarti resting membrane potensial kita biasanya ada di level minus 70. Nah, ketika kita ingin menggerakkan tangan kita, itu tubuh kita akan mengalami action potensial kecil-kecilan dia. Nah, kecil-kecilan dia. Misalnya kita lihat gelombang pertama, ini action potensialnya cuma kecil doang. Tapi dia tidak menyentuh threshold-nya atau batas ambangnya. Lalu gelombang kedua ini naik juga nih, lebih pengen gerak, tapi tidak mencapai threshold-nya. Hanya di gelombang ketiga sajalah dia melewati threshold-nya. Ketika dia melewati threshold, maka dia akan menciptakan suatu depolarisasi. Nah, depolarisasi jaringan. Nah, gambaran depolarisasi inilah yang akan dilanjutkan sebagai impuls. Nah, impuls ini yang menyebabkan otot kita bisa bergerak gitu. Karena impuls ini gitu. Tetapi gerakannya kan cuma sekali. Cuma di gelombang 3 aja. Gelombang 1 dan gelombang 2 itu tidak menyebabkan gerakan. Kenapa tidak menyebabkan gerakan? Karena tadi dia tidak mencapai threshold-nya. Lalu apa signifikansi klinisnya? Nah, signifikansi klinisnya adalah di sini, di resting membrane potential. Biasanya tuh minus 70 ya, tapi beda-beda tiap sel. Tapi bayangkan kalau minus 70 ini kita naikin resting membrane potensialnya. Gimana cara naikinnya? Naikinnya dengan tambah elektrolit yang kation atau bermuatan positif. Contohnya adalah kalium. Kalium itu kan paling banyak ada di dalam sel kan. Jadi dia yang paling berpengaruh dengan si resting membrane potensial ini. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kaliumnya tuh banyak pada kondisi hiperkalemi, berarti kan resting membrane potensial itu bukan minus 70, dia pasti lebih tinggi dari minus 70 kan? Sekarang kita gambarkan. Misalnya dia kaliumnya tinggi, berarti yang tadi hanya gelombang 3 saja yang bisa mengalami depolarisasi dan menghantarkan impuls, sekarang bahkan gelombang 2 itu sudah bisa menghantarkan impuls. Kenapa? Karena ini tadi, gradien perbedaan dari si resting membrane dengan threshold itu makin kecil dia, maka dia makin mudah atau istilahnya adalah lebih mudah tereksitasi, hyperexcitability gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya kaliumnya lebih tinggi lagi. Kalau misalnya dia di minus 55 gitu misalnya, resting membrane di minus 55. Itu bahkan gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3, tiga-tiganya akan menjadi impuls. Nah, ini yang terjadi di kondisi hiperkalemi. Hiperkalemi itu menyebabkan tubuh atau sel-sel di dalam tubuh kita itu lebih mudah untuk mengalami eksitasi. Jadi dia lebih cepat dan lebih gampang untuk mengalami rangsangan gitu, lebih mudah dirangsang. Begitu juga pun berkebalikannya. Kalau misalnya dia hipokalemi, berarti dia resting membrane potensialnya tuh nggak minus 70, dia lebih turun lagi dari minus 70. Misalnya minus 80. Nah, berarti kan gradien dari resting membrane dengan thresholdnya itu makin jauh kan? Karena makin jauh, itu jadi tubuh lebih susah untuk dirangsang. Jadi dia excitability-nya lebih rendah gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke korelasi klinisnya. Yang tadi udah aku jelasin, kalium. Kenapa kalium itu paling gampang berhubungan dengan eksitabilitas? Karena dia letaknya di sini, ada di dalam sel. Makanya dia berhubungan langsung dengan resting membrane potensial. Kalau kaliumnya tinggi, itu resting potensialnya meningkat. Jadi pasiennya itu mudah tereksitasi. Jadi sel-sel dalam tubuh kita tuh mudah terangsang. Sedangkan kalau kaliumnya turun, itu lebih sulit tereksitasi. Karena tadi gradien perbedaan dari resting membrane dan thresholdnya makin luas, makin lebar, makin susah untuk terangsang gitu. Nah, gambarannya apa? Kalau misalnya kaliumnya tinggi, itu pasiennya nyeri abdomen. Kenapa nyeri abdomen dan diare? Dan mual muntah juga. Nyeri abdomen, diare, mual muntah. Karena gastrointestinal atau pencernaan kita tuh kerjanya tuh cepet banget gitu. Karena lebih kan tadi kan, kalau kaliumnya tinggi, lebih mudah tereksitasi, jadi kerjanya cepet banget. Semuanya kerja cepet-cepet, jadinya sakit dia. Sakit, terus diare kenapa? Karena harusnya kalau kalau transit time dari orang normal tuh sekian. Tapi karena si tubuhnya bekerja cepet banget, makanya feses atau fecal matter itu lebih cepat dikerjain, jadi lebih cepat melewati usus dan akhirnya diare. Mual muntahnya juga sama, karena si gaster itu kerjanya tuh cepet banget ya. Kontraksinya tuh cepet banget, jadi dia lebih mudah mual muntah. Lalu
Yang berhubungan dengan resting membrane potensial yang paling berhubungan itu adalah jantung. Kenapa? Karena jantung itu selalu berdetak, selalu mengeluarkan impuls setiap waktunya. Jantung itu adalah salah satu-satunya organ yang tidak pernah berhenti bekerja. Makanya dia paling susceptible terhadap gangguan dari kalium ini. Bisa menyebabkan nyeri dada dan aritmia. Gambaran aritmianya biasanya namanya tall T wave. Jadi gelombang T-nya itu tinggi. Sedangkan kalau misalnya hipokalemi, itu pasiennya tuh lemes dan kram, dan konstipasi, kebalikan dari kaliumnya. Ya kalium yang tinggi kan, kalau kaliumnya rendah, lebih sulit untuk dirangsang, jadi dia pasiennya lemes. Kalau pasiennya kram, karena si ototnya tuh nggak susah untuk melakukan kontraksi kan, dan konstipasi karena tadi gastrointestinalnya kerjanya lebih lemah dia. Kausanya biasanya kalau kaliumnya tinggi itu gagal ginjal. Kalau misalnya kaliumnya rendah itu low intake, makannya kurang, minumnya kurang makan pisang, kayak gitu-gitu. Dan diuretik. Diuretik itu kan kerjanya dibuang semua kan cairannya. Cairannya dibuang sekaligus elektrolitnya juga ikutan kebuang deh. Tuh. Key point-nya itu adalah eksitabilitas. Eksitabilitas, seberapa mudah dia dirangsang. Kaliumnya makin tinggi dia, makin mudah dia dirangsang. Makin rendah, ya makin sulit dirangsang. Dan jantung. Jantung kenapa? Karena jantung tuh kerja terus, mengeluarkan impuls terus-terusan, dan ya itu dia paling susceptible terhadap kalium ini makanya. Oke, kedua adalah natrium. Natrium itu juga sama-sama positif dia, sama-sama kation. Jadi dia ada mirip-mirip dikit sama kalium. Dia juga bisa menyebabkan gambaran klinis seperti kalium gitu. Tapi ingat, fungsi utama dari natrium itu adalah untuk meregulasi tekanan darah dan tekanan osmotik. Oke. Nih, kalau misalnya natriumnya tinggi, itu gambarannya sama kayak kalium. Kadang-kadang nyeri abdomen, diare, mual muntah, nyeri dada, aritmia gitu. Dan kalau natriumnya rendah, itu sama juga, lemas, kram, konstipasi, letargis. Tapi yang membedakan natrium dan kalium itu adalah dari gangguan sistem saraf pusatnya. Kenapa bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, penurunan kesadaran, dan kejang? Itu karena kalau misalnya natriumnya tinggi, itu bisa menyebabkan, misalnya ini adalah sel ya, ini adalah sel, ini adalah darah. Kemudian natriumnya tuh tinggi di sini, tinggi di pembuluh darah kan. Nah, natrium itu dia suka dengan air, dia suka menarik air. Jadi kalau misalnya dia banyak di dalam darah, maka dia akan menarik cairan dari sel. Cairan dari sel ke dalam darah kita. Apa yang kalau misalnya cairan dalam sel itu menurun, apa yang terjadi? Maka selnya itu akan mengkerut dia kan, mengalami namanya krenasi. Nah, begitu juga pun dengan kalau natriumnya rendah. Natriumnya rendah, natriumnya itu rendah. Natriumnya itu rendah ya. Kalau misalnya natriumnya rendah, itu cairan akan pindah dari intravaskular atau dalam pembuluh darah, makan masuk ke dalam sel. Selnya akan menjadi menggendut. Jadi dia swelling atau edema. Nah, terus sel yang mana yang paling susceptible atau yang mana yang paling mudah terkena terhadap gangguan natrium? Itu adalah sel otak. Kenapa otak? Karena otak itu dia regulasinya tuh sangat ketat. Jadi kalau misalnya dia menggendut sedikit atau mengecil sedikit, itu bisa menyebabkan gangguan dari fisiologi normal tubuh kita gitu. Makanya kalau misalnya natrium itu naik maupun turun, itu semuanya bisa menyebabkan kejang gitu. Kalau natriumnya tinggi, kejangnya itu karena selnya itu mengkerut gitu. Sedangkan kalau natriumnya rendah, kejangnya itu karena selnya itu menggendut gitu. Dua-duanya sama gambarannya. Bisa kejang, sakit kepala, pusing, penurunan kesadaran. Sakit kepala, pusing, penurunan kesadaran. Kejang. Kausanya, kalau natriumnya tinggi, biasanya pasiennya dehidrasi. Ya, itu kan karena darah kita kan sedikit. Karena darah kita sedikit jadi mengalami hemokonsentrasi. Atau low intake. Minumnya dikit ya. Kalau misalnya natriumnya rendah, kausanya diuretik, diare, gagal jantung, gangguan hati, gangguan ginjal. Diuretik karena cairan dikeluarin semua, diare juga cairannya kan kebuang banyak kan. Kalau gagal jantung tuh karena hemodilusi. Karena kan pasien gagal jantung tuh kan cairan di dalam tubuhnya banyak, jadi dia mengalami pengenceran. Gangguan hati, gangguan ginjal. Key points dari natrium itu dia mirip-mirip kalium, tapi dia kenanya utamanya ke otak. Natriumnya naik maupun natriumnya turun, dua-duanya bisa menyebabkan gangguan dari sistem saraf pusat. Dua-duanya bisa menyebabkan kejang, letargis, penurunan kesadaran, pusing, bingung mau ngapain gitu. Yang ketiga adalah klorida. Klorida ini dia tuh sebenarnya gimana? Dia ngikut-ngikut aja. Karena dia ngikut natrium, jadi klorida itu gambarannya sesuai dengan natrium. Itu aja sih gampang.
Tapi dia tidak sepoten dari natrium. Dia menyesuaikan dengan natrium, soulmate-nya natrium. Key points-nya adalah idem natrium. Ikutin gimana gejalanya natrium. Yang terakhir adalah kalsium. Jadi kalsium itu adalah lawannya dari natrium. Tadi kalau misalnya kita udah belajar kalau si klorida itu temennya natrium, kalau kalsium itu lawannya dari natrium. Kenapa gitu? Karena kalsium itu mempengaruhi permeabilitas dari natrium. Jadi semakin tinggi kalsiumnya, maka natrium itu akan semakin susah untuk masuk ke dalam sel. Itu makanya kenapa kalsium sama natrium itu selalu berlawanan. Berantem. Kalsium juga salah satunya yang penting ini dipakai untuk kontraksi otot. Nah, ini salah satu key point-nya ya, kontraksi otot. Oke, gambaran klinisnya gimana? Kalau kalsiumnya tinggi, itu ini dulu deh. Kalau kalsiumnya tinggi, dia akan mengalami batu saluran kemih. Kenapa gitu? Karena kalsium tinggi berarti yang dibuang juga tinggi, bisa menyebabkan batu kalsium dalam sistem kemih kita, sistem berkemih kita. Terus gambaran ini adalah konstipasi dan hiporefleks. Nah, konstipasi dan hiporefleks ini kan gambarannya dari hipokalemi kan? Hipokalemi atau hiponatremi kan? Itu. Karena kalsiumnya tinggi, gambarannya itu sesuai dengan gambaran hipo atau hipokalemi atau hiponatremi. Dan juga kalsium itu, dia bisa menyebabkan penyempitan QT interval dan Osborn wave. Ini akan aku jelasin nanti deh. Nah, kalau misalnya kalsiumnya rendah, itu dia akan menyebabkan yang pertama nyeri abdomen dan kram. Nyeri abdomen dan kram ini gambaran dari apa? Hiperkalemi dan hipernatremi. Nah, tapi yang penting ini adalah tetani. Tetani itu apa? Tetani itu adalah dia tuh kayak orang tetanus tuh loh. Kalau orang tetanus tuh kan dia kaku kan dia, kaku. Kenapa kaku? Karena di sini tuh kakunya karena kalsiumnya tuh kurang gitu. Kalau misalnya kita ingat kontraksi otot kita itu kan aktin dan miosin ya. Aktin dan miosin, dia mengalami kontraksi kan. Kalsium itu selain dipakai untuk kontraksi, dia juga dipakai untuk melepas ikatan aktin dan miosin ini. Jadi kalau misalnya kalsiumnya itu kurang, ada di dalam tubuh kita tuh kurang, maka si kontraksi kita ini, yang ikatan aktin dan miosin kita ini bisa kontraksi, tapi dia nggak bisa lepas gitu. Makanya dia terus-terusan mengalami keras gitu, dia mengalami keras. Makanya disebut ini tetani. Ini bisa juga menyebabkan hipertensi, perioral parestesia. Nah, gambarannya tuh adalah Sphostek dan Trososin. Jadi Sphostek itu kita ketuk di muara atau tempat keluarnya nervus 7, maka dia akan mengalami twitching dia. Dia akan mengalami twitching. Kenapa bisa mengalami twitching? Karena dia terjadi peningkatan eksitabilitas. Peningkatan eksitabilitas dan tetani itu. Banyak Sphostek. Dan Trososin. Trososin itu kalau misalnya kita pasang cuff pembuluh darah, terus kita biarin lama, ntar dia akan mengalami carpopedal spasmo. Jadi spasmonya tangannya mau seperti gini. Ya, itu namanya Sphostek dan Trososin. Nah, terus ini kalsiumnya kalau misalnya tinggi, kenapa dia penyempitan QT interval dan Osborn wave? Kalau misalnya kalsiumnya rendah, kenapa pemanjangan QT interval? Nah, kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kita ingat bahwa ini di jantung kita itu ada gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, dan gelombang T. Oke. Nah, QT interval itu dimulai dari Q, diakhiri dengan T. Oke, ini adalah namanya QT interval. QT interval itu juga menggambarkan repolarisasi ya. Dia repolarisasi dari ventricle. Nah, repolarisasi itu dia membutuhkan kalsium. Repolarisasi jantung dia membutuhkan kalsium. Jadi kalau misalnya kalsiumnya itu tinggi, dia tuh membutuhkan waktu untuk repolarisasi yang lebih singkat gitu. Jadi lebih singkat ya. Jadi gambarnya kayak gini. P, Q, R, S, T. Nah, ini. Kalau misalnya kita lihat nih, QT-nya kan jadi memendek kan dia. QT-nya segini. Jadi yang T-nya yang awalnya di sini, dia jadi nempel sama si QRS kompleks. Nah, ini gambaran ini itu kita sebut dengan Osborn wave. Jadi Osborn wave itu QRS, tapi T-nya tuh nempel dia. Nah, ini gambaran Osborn wave. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya dia hipokalsemi, jadi repolarisasi dari jantung itu butuh waktu lebih lama. Karena dia butuh waktu lebih lama, jadi QT interval itu akan lebih lama juga, lebih panjang dari biasanya. Itu.
Oke, itu kalsium. Kausanya hiperparatiroid, kanker, dehidrasi. Kenapa hiperparatiroid? Jadi kalau kita tahu, paratiroid itu fungsinya adalah untuk dia menghancurkan tulang kita gitu. Dia menghancurkan tulang kita untuk mengeluarkan kalsium dan fosfat. Kalsium dan fosfat yang ada di dalam tulang kita. Jadi kalau misalnya paratiroidnya tinggi, maka penghancuran dari tulang kita itu lebih tinggi juga. Jadi kalsiumnya banyak di dalam darah. Kalsium dan fosfat banyak di dalam darah. Dehidrasi itu kan karena tadi ya hemokonsentrasi. Kalau kanker itu ada yang namanya paraneoplastic syndrome. Jadi sindroma paraneoplastik ini pada dasarnya itu adalah si kanker itu dia bisa menyebabkan sekresi dari PTH yang ektopik atau yang tidak berasal dari kelenjar paratiroid sendiri, tapi dia tetap bisa mengeluarkan si PTH ini. Gitu. Kalau untuk kalsium itu kausanya adalah defisiensi vitamin D. Kenapa defisiensi vitamin D? Karena vitamin D itu berfungsi untuk membantu untuk penyerapan dari kalsium. Kalau misalnya vitamin D kita kurang, maka kita penyerapan kalsium akan kurang juga. Hipoparatiroid ini kebalikan dari si kalsium, dan CKD. CKD ya kalau misalnya gagal ginjal, semuanya dibuang, ya elektrolitnya juga ikutan kebuang. Key points-nya dari kalsium itu otot, dan dia lawannya dari si kalium dan natrium, lawan dari natrium. Sorry. Oke, key points-nya yang banyak di ICF itu adalah kalium. Makanya kalium itu sangat berfungsi atau sangat berhubungan erat dengan resting membrane potensial, sangat berhubungan erat dengan eksitabilitas, sangat berhubungan erat dengan jantung. Eksitabilitas jantung. Natrium itu sama kayak kalium kerjanya karena dia sama-sama kation atau molekul bermuatan positif, tapi dia selain fungsinya untuk resting membrane potensial tadi, fungsi utamanya adalah dia berhubungan dengan regulasi dari tekanan darah dan tekanan osmotik. Jadi dia berhubungannya dengan otak. Hiponatremi, hipernatremi, dua-duanya bisa menyebabkan gangguan dari selnya bisa mengendut atau mengecil, dua-duanya bisa menyebabkan kejang, gangguan sistem saraf pusat nanti. Ketiga, klorida itu idem dari natrium karena dia adalah soulmate dari natrium. Dan yang keempat adalah kalsium. Jadi kalsium itu adalah key point-nya adalah otot karena kalsium itu dipakai untuk kontraksi dari otot dan untuk melepas ikatan aktin dan miosin tadi. Itu panjang ya lecture-nya, tapi memang susah, tapi ya belajar pelan-pelan, diulang-ulang terus. Itu aja sih. Selamat belajar, semangat belajar, semoga berguna, Tuhan memberkati.